hormati sahabat-sahabat semua, Pak Sekda, Bu Kadis, Pak Kadis, ya, Pak Kala, dan juga sahabat-sahabat kami dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kajari, Pak Ketua PN, Pak Ketua DPRD, dan juga Pak Ketua PA. Juga yang saya hormati seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Kuningan, para kepala SKPD, para camat, dan sahabat-sahabat kami, para kepala desa, para kelurahan, RT, RW, Pak Kadus, dan sahabat-sahabat saya, para alim ulama, para kiai ajengan, dan para santri, santriwati dimanapun saudara-saudara berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan rencana tanggal 6 Mei 2020 sampai tanggal 19 Mei 2020, hari Rabu besok, kita akan memulai penerapan pemberlakuan PSBB. Apa itu PSBB? Pembatasan sosial berskala besar. Dan ini berlaku untuk seluruh wilayah Jawa Barat, tidak terkecuali Kuningan. Kuningan dengan 32 kecamatan, 361 desa, 15 kelurahan wajib melaksanakan ketentuan ini. Penerapan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Hal ini dilatar belakangi dengan masih maraknya, masih adanya perkembangan sebaran virus COVID-19 di Kabupaten Kuningan, ya, di mana kita sama-sama mengetahui seluruh wilayah Jawa Barat akan melaksanakan dan didahului juga oleh beberapa kabupaten kota, dan lebih diawali juga dengan ibu kota kita Jakarta. Maka dari itu dengan diterapkannya PSBB hampir di seluruh wilayah kota-kota besar, provinsi-provinsi besar di Indonesia ini, maka dari itu di Kuningan pun harus kita laksanakan penerapan PSBB. Dengan masih tingginya potensi peningkatan virus corona, ini satu hal yang mendasari, ya, kita akan menerapkan PSBB. Nah, salah satu contohnya bahwa apa yang sudah pemerintah daerah lakukan terkait dengan penanganan virus corona oleh satuan gugus tugas, khususnya protokol kesehatan, di mana protokol kesehatan sampai hingga hari ini telah melakukan hampir meneliti 1.308 orang dengan di rapid test, ya. Dan sampai sekarang masih 640 orang hasil rapid test yang belum diketahui. Dengan seperti ini masih menjadi tanda tanya yang besar. Lalu sampai hari ini, ya, hampir masih selesai 1.387 status ODP, dan yang masih menjadi pemantauan 97 orang. Perlu saya tekankan di sini untuk diketahui bersama-sama bahwa jumlah PDP di Kabupaten Kuningan sampai hari ini masih 34 orang, dengan hasil rapid positif 18 orang, dalam pengawasan 15 orang. Namun alhamdulillah dari upaya kita bersama sudah ada 2 orang yang sembuh, dan kita cukup prihatin yang rapid positif ada yang meninggal 1 orang. Selain penelitian dengan pengetesan dengan rapid, kita pun melakukan dengan pengetesan dengan swab. Dari 6 orang yang positif swab, 2 orang bisa kita sembuhkan, khususnya saudara kita yang dari Cilebak dan Salajame. Namun tetap untuk berhati-hati dan waspada, dan masih dalam pengawasan 3 orang, meninggal 1 orang. Jadi dari kasus corona Kabupaten Kuningan yang sudah meninggal dengan sebuah kesimpulan yang pasti hanya 2 orang. 1 orang rapid, 1 orang swab. Itu. Bapak Ibu yang saya hormati, kembali lagi, itulah yang mendasari kenapa Kuningan pun menyetujui untuk diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar yang akan dimulai dari hari besok, hari Rabu, tanggal 6 Mei sampai dengan tanggal 19 Mei. Ya, kenapa mungkin ada pertanyaan, kenapa harus 14 hari?
karena kami mengacu kepada masa inkubasi dari virus COVID-19 ini 14 hari. Dan dengan diberlakukannya PSBB, ya, kita akan memulai kembali untuk mengatur siklus 14 hari ke depan dimulai hari besok. Nah, oleh karena ini di sini hadir Ibu Susi sebagai Kepala Dinas Kesehatan. Saya tugaskan kepada seluruh jajaran untuk mengantisipasi melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab. Apa yang kita harapkan dengan pemberlakuan PSBB ini? Kita ingin menekan sebaran virus corona dan insya Allah sesuai dengan harapan kita semua termasuk harapan Pak Gubernur, apabila kita berhasil dalam melaksanakannya dengan cara disiplin, ikuti aturan, patuhi apa yang menjadi keputusan pemerintah daerah, ya, saya mohon dukungan dan doanya. Insya Allah tanggal 20 kita bisa menyelesaikan persoalan ini dengan baik, dan mudah-mudahan kita bisa tanggal 24 kita bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan penuh kesukacitaan. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun jam operasional terkait dengan penerapan PSBB di Kabupaten Kuningan, di mana atas kebaikan Pak Gubernur untuk pelaksanaannya kami dari daerah diberikan kewenangan untuk disesuaikan dengan situasi kondisi. Maka dari itu di Kabupaten Kuningan penerapan PSBB secara umum akan diberlakukan dari mulai pukul tanggalnya mulai besok. Dengan PSBB ini, mohon maaf nih saya awali dulu, kita tetap akan memberlakukan penempatan, pengawasan, penyetopan kendaraan-kendaraan pertama di 6 checkpoint, itu dalam rangka membatasi pergerakan orang per orang, baik yang masuk Kuningan maupun yang keluar Kuningan. Kedua, itu dan akan kami masih diberlakukan di daerah perbatasan pintu masuk keluar masuk Kuningan, pintu masuk Kuningan, seperti di Tugu Ikan, di Sampora, di Cibimbing, di Mandiranca, di Cipasung, dan di Cidahu, tepatnya di Desa Mekar Jatimulya. Di samping checkpoint, kami pun akan mendirikan pos-pos jaga, pos-pos gatur di tempat-tempat keramaian yang tugasnya adalah untuk menghimbau, untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat agar masyarakat mau melaksanakan PSBB ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Pemberlakuan PSBB di Kabupaten Kuningan berlaku secara menyeluruh. Adapun kami memberikan batas-batas toleransi, kekecualian. Pertama, untuk angkutan umum, pelayanan pada masyarakat, termasuk delman, ojek, ojol, grab, dan lain sebagainya, tetap harus memenuhi protokol-protokol angkutan dengan membatasi jumlah penumpang. Ya, mobil yang 4 penumpang hanya boleh 2. Ojek, ojol itu tidak boleh mengangkut atau membonceng penumpang, ya, dan hanya diperbolehkan hanya untuk mengantar pesanan-pesanan. Demikian juga delman dan angkutan umum pada umumnya, angkutan lain pada umumnya. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kegiatan yang lainnya, misalnya pasar, khusus untuk pasar rakyat, pasar tradisional, atau saya kategorikan ada pasar-pasar induk seperti pasar Tepuk, pasar Baru, pasar Ciawi Gebang, pasar Luragu, pasar Cilimus, pasar Dharma, pasar Subang, dan Cilimbing. Itu kami perlakukan lebih khusus, yaitu kami memperlakukan kekhususan bahwa mereka boleh beraktivitas. Para pedagang, para yang akan berbelanja grosiran, khusus sekali lagi grosiran, silakan untuk beraktivitas, beroperasional dari mulai pukul 12.00 alias jam 12 malam. Sekali lagi jam 12 malam sampai hanya jam 12 siang. Setelah itu tutup total. Nah, untuk
pasar modern, pertokoan, kaki lima, termasuk yang menyajikan makanan-makanan, misalnya pecel lele, nasi goreng dan lain sebagainya. Itu hanya kami izinkan operasional dari mulai pukul 8 sampai pukul 16.00 atau jam 4 sore. Mungkin ada pertanyaan, Pak, siang yang berjualan nasi, pecel lele dan sebagainya, siang kan lagi puasa. Ya, malam kami tidak boleh berjualan. Inilah satu hal yang mohon maaf harus kita patuhi bersama-sama. Ini untuk kebaikan kita bersama-sama. Silakan berjualan, dan yang berjualan pun khususnya untuk makanan itu tidak boleh melayani yang langsung makan di sana, apalagi lagi bulan puasa. Yang jual pecel lele, jual nasi goreng, hanya melayani dalam bentuk dibungkus, lalu dibawa pulang, take away. Ya, jadi itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi pelaksanaan PSBB Kabupaten Kuningan akan dimulai besok. Adapun aktivitas masyarakat dimulai dari jam 6 pagi sampai pukul 4 sore. Setelah 4 sore sampai pukul 6 pagi semuanya off. Kekecualian untuk operasional pasar di pasar induk, pasar tradisional boleh beroperasional dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Untuk pasar modern, toko swalayan, kaki lima, sajian-sajian makanan, pecel lele dan lain sebagainya, itu hanya diizinkan dari jam 6 pagi sampai jam 14 sore, jam 16 sore atau jam 4 sore. Jadi itulah barangkali. Selanjutnya kecuali yang lain, jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, bagi warga Kuningan yang bekerja secara khusus untuk bekerja di tempat-tempat pelayanan publik lainnya, misalnya ada yang bekerja di Pertamina, ada yang bekerja di gardu-gardu induk, ada yang bertugas sebagai tenaga medis, dokter, baik yang berasal dari Kuningan maupun yang dari luar Kuningan, ya, perbankan, terus pemasok barang-barang bahan-bahan pangan, pemasok bahan-bahan bakar, termasuk pemasok bahan-bahan kesehatan, ya, itu ada kekecualiannya. Dan saya berharap kekecualian ini pun mohon dilengkapi dengan izin keluar masuk untuk melewati pos-pos jaga yang dikeluarkan oleh Command Center atau Crisis Center penanganan penyebaran COVID-19. Di mana di tempat ini selain Crisis Center, silakan kami membuka untuk meminta ID card, tanda pengenal, ataupun dalam bentuk surat tugas. Kepada Bapak Ibu sekalian yang tadi saya katakan, tolong juga pada saat meminta izin dispensasi keluar masuk, membawa surat tugas penugasan di mana saudara-saudara bekerja dan akan bertugas kemana saudara-saudara ditugaskan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilapan. Mari kita laksanakan PSBB Kabupaten Kuningan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sekali lagi saya mohon, mari kita jalankan PSBB ini untuk memperoleh kemenangan di hari-hari yang akan datang. 2 minggu tidak lama, ya, 14 hari tidak lama, apalagi 14 hari kemudian kita akan masuk Idul Fitri, ya. Mohon maaf barangkali pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita jalani ini sekali lagi dengan baik agar kita bisa merayakan Idul Fitri dengan baik. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.